ketentuan membuat kacamata dengan BPJS Kesehatan. Yang pertama itu ukurannya minimal -1/2, minus atau plus setengah, atau bisa juga silindris minimal silindris 1/4 gitu. Jadi kalau mata Anda minusnya 1/4 berarti kan udah di bawah setengah, mungkin nggak bisa keluar surat legalisasi kacamatanya. Nah, berarti belum termasuk kategori yang bisa diklaimkan kacamata menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, jadi perlu diingat tadi ukurannya minimal -1/2 atau silindris 1/4 gitu. Nah, setelah itu untuk tanggungan BPJS, kacamata BPJS, jadi berdasarkan kelasnya, mulai dari kelas 3 Anda itu ditanggung oleh BPJS pembuatan kacamata seharga Rp150.000. Nah, apabila BPJS Anda kelas 2, ini biasanya pekerja mandiri atau pekerja yang dibayarkan melalui perusahaan itu biasanya masuk kelas 2, itu ditanggung oleh BPJS pembuatan kacamatanya senilai Rp200.000. Nah, selanjutnya untuk kelas 1, untuk kelas 1 biasanya itu baik yang mandiri maupun kalau pegawai atau PNS golongan 3, golongan 4 biasanya itu masuk ke kelas 1, setara kelas 1 itu ditanggungkan oleh BPJS sebesar Rp300.000. Nah, sudah termasuk bingkai dan lensanya. Nah, itu informasinya. Terus untuk masa jatahnya gitu ya. Jadi setiap peserta BPJS Kesehatan mendapatkan jatah itu kacamata, tanggungan kacamata tuh 1 kali dalam 2 tahun ya, 1 kali 2 tahun. Jadi misalnya Anda sudah membuat kacamata tahun 2021 bulan 7 gitu ya, bulan Juli 2021 tanggal sekian, maka Anda bisa berhak mengklaim lagi 2 tahun ke depan. Jadi 2023, 2021, 2022, 2023 baru Anda bisa membuat lagi kacamata menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, terus mungkin ada lagi pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, banyak ada juga pertanyaan, kenapa mungkin Anda membuat kacamata dengan BPJS kadang menambah gitu. Nah, menambah dari ini, padahal saya kan pakai BPJS kok nambah sih. Nah, mungkin pertanyaannya kayak gitu. Mungkin Anda pernah mengalami kayak gitu, seperti itu. Biasanya itu karena ya pilihan Anda gitu. Jadi karena kacamata dan lensa yang Anda pilih, mungkin pilihan Anda tuh harganya yang di atas ditanggung BPJS gitu. Misalnya BPJS Anda 300, Anda pilih lensanya yang fotokromik, terus bingkainya pilih yang di luar yang disediakan lebih bagus lagi. Totalnya mungkin Anda kacamatanya seharga 600.000, Anda ditanggung BPJS kelas 1, berarti harganya dipotong 300.000, berarti Anda menambah 300.000. Dan hal itu boleh aja gitu kan, boleh, tapi asalkan tidak dipaksa gitu ya. Memang keinginan peserta sendiri ingin ambil barang yang lebih bagus ya, dengan konsekuensi menambah. Pertanyaan seperti ini sering juga ditanyakan, apakah bisa misalnya kacamata jatah istri, saya jatah kacamata tanggungan BPJS istri digabung aja buat satu kacamata buat suami gitu misalnya, jadi kan dapat 600.000 gitu ya ditanggung BPJS. Apakah boleh kayak gitu? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Jadi ketentuan BPJS
untuk kacamata, pembuatan kacamata dengan BPJS itu harus menggunakan jatah masing-masing gitu. Nggak boleh misalnya pakai jatah suami atau pakai jatah istri, nggak boleh digabung jadi satu. Jadi sesuai untuk yang membutuhkan, yang memakai kacamata. Jadi kalau seandainya memang belum butuh, ya nggak usah diklaim dulu gitu kan. Nah, jadi buat jaga-jaga aja. Jadi nggak boleh digabung jadi satu. Nah, pertanyaan ini juga sering ditanyakan. Nah, saya nggak mau ambil kacamata, saya mau menguangkan saja deh. Biarlah saya kasih, mungkin Anda kasih suratnya ke optik, berkasnya. Anda tidak mengambil kacamata, Anda minta ke optik, misalnya minta ajalah duit 250.000, ini kan seharga 300.000, BPJS nya minta 200.000 atau 250.000. Nah, bagaimana kalau kayak gitu, apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak. Ya, jadi tidak diperbolehkan menguangkan jatah BPJS. Ya, harus ya digunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Anda mengurusnya buat kacamata, ya udah dipakai buat kacamata gitu. Pertanyaan ini juga sering ditanyakan. Nah, misalnya, boleh nggak sih saya bikin dulu deh, bikin dulu kacamatanya, saya bayar dulu aja, belakangan minggu depan saya urus BPJS-nya. Anda urus BPJS-nya misalnya gitu, urus BPJS-nya, nanti kalau udah keluar surat legalisasinya, Anda antarkan ke optik, lalu minta uang Anda dikembalikan. Nah, jadi kalau yang kayak gitu sebenarnya tidak diperbolehkan juga oleh BPJS Kesehatan, karena nanti misalnya banyak hal lah, kita nggak tahu hal-hal yang mungkin bisa merugikan Anda sebagai peserta BPJS itu sendiri. Nah, jadi pasti ada pertimbangannya, boleh atau enggaknya tentu ada pertimbangannya, kenapa dilarang gitu. Nah, demikian dulu tanya jawab seputar pembuatan kacamata menggunakan BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberi manfaat lebih lah gitu ya. Jadi jangan lupa juga di-share ya, di-share informasi ini agar orang-orang terdekat Anda bisa mengetahui bahwa cara pembuatan kacamata dengan BPJS prosedurnya adalah seperti yang kita terangkan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi terima kasih sudah mampir, sudah menyaksikan video di channel Info Kacamata. Terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di-subscribe, karena suatu saat nanti mungkin Anda butuh info-info seputar kacamata. Jadi biar nggak kelewatan informasi seputar kacamata. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar kalau Anda ingin menanyakan seputar topik-topik seputar kacamata. Nah, demikian dulu, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.